bahasa Inggris. Nah, kalau mau baca di pause aja. Sekarang aku mau jelasin apa ya, bahasan di tiap paragraf. Nah, di paragraf 1 itu bahasannya tentang tectonic plates secara umum, ya kan? Tectonic plate, lempengan tektonik. Kedua, bahasannya tentang ini secara umum. Nah, yang kedua itu bahasanya tentang pembentukan gempa. Intinya ya, yang secara umum. Sedangkan yang ketiga itu pembentukan gempa tapi di Jepang gitu. Sama tapi di Jepang. Yang ini nomor 4 ini cuma beda tempat ya, sama beda cara pembentukannya sebenarnya, tapi intinya pembentukan gempa di USA. Kelima, terus pergerakan lempengan tektonik sama gempa itu biasanya terjadi di mana gitu loh. Gimana ya bilangnya? Kesimpulan lah. Kesimpulannya di kalimat pertama paragraf kelima ini kan, tectonic plates on the surface of the earth always move dynamically so that earthquakes often occur the edge of each plate. Kesimpulannya itu ya bergerak secara dinamis sehingga gempa bumi dapat terjadi di sisi atau ujung dari lempengan tektonik itu. Gitu. Nah, soal yang pertama, move dynamically in the paragraph 5 can be replaced by. Nah, ini kalau mau nge-replace atau ganti kata-kata itu harus yang bersinonim atau artinya sama gitu. Ini kan ada dua, yang satu move, yang satu dynamically. Nah, mana kata yang sama dengan kedua kata ini? Harus sama. Move itu kan bergerak tapi secara umum ya. Mau bergeraknya berputar atau naik turun atau bergeser atau mengalir, kan yang penting bergerak kan. Berarti kalau yang bergerak secara khusus itu kurang tepat. Kayak spin itu kan bergeraknya memutar. Move itu bergeraknya belum tentu memutar. Jadi kurang tepat kalau spin. Sedangkan switch juga salah. Switch itu mengganti. Spin itu tadi berputar. Ini kan kita harus nyari yang bergerak. Dinamis itu artinya atau aktif ya. Dinamis itu secara aktif gitu loh. Sedangkan switch itu bertukar ya. Switch. Flow itu mengalir. Jadi flow juga salah sebenarnya. Kan belum tentu mengalir juga move-nya. Nah, sekarang tinggal dua. Behave atau change. Behave itu berkelakuan ya, berkelakuan. Change itu berubah, tapi juga bisa artinya move. Kalau di bahasa Inggris itu
change itu juga bisa sama artinya dengan move gitu loh. Nah terus dynamically, dinamis, itu yang mana? Itu jelas yang aktif. Reaktif itu bukan sinonim dari dinamis. Dinamis itu maksudnya bergeraknya itu terus bergerak, dinamis, aktif itu. Nah, berarti yang C. Terus yang 46, what is the main idea of the passage above? Nah, ini harus melingkupi satu bacaan ini. Kalau yang A ini kan cuma paragraf ke 4 ya. Ini cuma paragraf 4, jadi salah. Sedangkan yang ke E juga jelas salah. Ini kan cuma di Asia. Asia tuh nggak ada ya di sini, ada di Jepang sama USA. Nah, terus yang B juga salah. Ini kan ada tsunami, tapi di bacaan itu nggak ada yang membahas tentang tsunami. Nah, yang D juga salah. Ini kan cuma inti dari paragraf 1, mulai dari sini. Yang ini, yang kalimat pertama paragraf 1 itu, yang kalimat pertama paragraf 1 itu artinya ya ini, yang D ini. Kan Earth crust is split into a number of tectonic plates. Berarti kerak bumi itu terbagi atas beberapa lempengan tektonik. Itu kan sama aja. Kalau yang D kan tectonic plates are fragmented by the Earth crust. Berarti tectonic plates merupakan bagian dari kerak bumi. Gitu intinya. Nah, ini berarti yang C. Terus yang 47. The author's main intention to write the sentence bla 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 in the paragraph 2 is to. Ini bisa lihat dari kalimat sebelumnya juga. Apa nggak usah. Lihat aja ini. An earthquake occurs. Berarti kan ini kayak terakhirnya itu ngapain sih? Kena kalimat yang ini itu ngapain sih? Berarti kan kalau terakhirnya an earthquake occurs itu kan berarti akhirannya terbentuklah earthquake. Berarti ini arti dari dua kalimat ini itu ya ini, an earthquake occurs. Berarti terjadinya gempa bumi. Kalau mau dieliminasi dulu juga nggak apa-apa. Nah, yang A kan faktor. Padahal di sini nggak menyebutkan faktor. Di sini nggak ada yang nggak menjelaskan faktor-faktor dari gempa bumi itu. Classify the energy that triggers an earthquake. Nah, ini enggak, karena ini tuh enggak mengelompokkan energi. Misal energi gerak atau energi panas, energi gesekan. Itu kan dia enggak membahas pengelompokan energi yang membentuk gempa bumi ini. Terus yang di ini juga salah. Compare earthquake power and energy. Dia kan nggak membandingkan antara kekuatan dan energi dari gempa bumi. Nah, tinggal C sama E. Exemplify the energy arising from earthquakes. Itu gimana ya? Membahas tentang peningkatan energi dari gempa. Nah, kalau yang ini pembentukan gempa. Yang lebih tepat yang mana? Lebih tepat itu yang E. Karena ini tuh nggak membahas
peningkatan energi dari gempa ini. Tapi ini tuh membahas tentang sebelum terjadinya gempa itu energinya itu bagaimana sih? Energinya kan naik, but the power continues to increase and it eventually reach an optimal point. Berarti kan sebelum terbentuk gempa itu ada tenaga yang naik sampai ke titik optimal. Berarti ini kan membahas tentang sebelum gempa. Sedangkan yang C itu peningkatan energi dari gempa sendiri. Berarti yang E. Ini jebakan, ini yang C sebenarnya. Terus yang petapan, ini alasan menulis. Nah, kalau yang A jelas salah. Alasan si penulis ini kan bukan karena kurangnya informasi area yang terkena gempa, kurang tepat. Nah, terus D sama I juga salah. D sama I itu mirip. Negligence itu pengabaian. Neglect, ya kan, mengabaikan. Berarti ini salah. Kalau yang D itu, dia itu menulis itu bukan karena kepedulian masyarakat yang rendah kepada bencana alam. Itu salah juga. Ke yang B sama C. Nah, yang C ini jelas salah kalau kalian baca. Ini kan teori yang lemah terhadap berbagai skala gempa bumi. Padahal di sini sama sekali nggak membahas tentang skala gempa bumi. Berarti yang tepat itu ini. Nih si penulis ini karena alasannya banyaknya informasi yang membingungkan tentang konsep dari gempa tektonik. Ya kan, lebih tepat karena dia itu menjelaskan tentang gempa tektonik itu, bagaimana terjadinya, terus apa sih gempa tektonik itu, ya kan. Nah, ini juga bisa dari caranya. Ini kan paragraf ini kan deskriptif ya. Deskriptif. Jadi dia tuh harus yang deskriptif juga alasannya. Apa sih yang di sini yang deskriptif itu kan cuma B. Kalau yang lain itu kan, yang D ini kan persuasif. Yang D sama E itu persuasif. Terus yang C itu argumentatif ya. Terus yang A itu deskriptif juga tapi kurang tepat. Deskriptifnya kan ini kurangnya informasi tentang area yang terkena gempa bumi. Padahal di sini secara khusus itu nggak membahas tentang daerah-daerah mana yang sering terkena atau rawan terkena gempa bumi gitu. Sekian dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.